Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dengan NPM 20065733110 dari Geologi 2020. Pada kali ini saya akan merangkum atau membuat rangkuman dari week 14 mengenai volcanic rocks and sediments berdasarkan mata kuliah stratigrafi cekungan dan lingkungan pemandakan. Terdapat 4 pertanyaan. Oke. Untuk yang pertama ada namanya eh, proses vulkanisme. Lalu yang kedua ada volcanic clastic sediments pada tectonic setting. Dan yang ketiga ada idealized lateral dan juga vertical facies variation. Nah, kita akan melanjutkan yang pertama dulu yaitu proses vulkanisme. Memang proses vulkanisme ada dua, kalau misalkan diberitahu, yaitu ada di terestrial, di darat dan di air, dan juga pada submarine atau laut. Yang pertama yaitu terestrial. Proses vulkanisme yang terjadi itu aktivitas vulkanik di terestrial terjadi di darat atau air. Dikarenakan pergerakan lempeng yang terjadi sehingga membuat celah untuk terjadinya erupsi. Bisa dilihat kalau dari gambarnya itu, di mana saat pergerakan lempeng lalu ada celah dan ini membuat erosi yang membuat magma cematnya itu naik atau lavanya itu naik sehingga terjadi erupsi dan membuat gunung api. Nah, hal ini juga didorong dari panas dari inti bumi yang berhubungan dengan pergeseran lempeng tadi, menyebabkan lava dapat keluar ke permukaan bumi melalui celah yang terbentuk. Lalu proses vulkanisme dapat menghasilkan endapan batuan vulkanik ekstrusif dan batuan endapan vulkanik intrusif. Gimana bedanya? Kalau ekstrusif itu mengalami pendinginan tapi di atas permukaan, sedangkan batuan vulkanik intrusif endapannya itu mengalami proses pendinginan di dalam atau di bawah permukaan lapisan seperti itu. Selanjutnya ada proses vulkanisme yang terjadi di laut atau submarine. Nah, hasil dari proses magmatik ini kebanyakan biasanya terjadi di bawah laut atau di marine environments, khususnya pada daerah Mid-Oceanic Ridge atau MOR. Nah, aktivitas vulkanisme bawah laut dapat didokumentasikan dengan survei multi-beam dan melihat manifestasinya di permukaan laut. Nah, jadi biasanya itu untuk para peneliti itu menggunakan yang namanya survei multi-beam, di mana memancarkan sinar gitu lalu melihat berdasarkan manifestasinya, lalu dicatat seperti itu di permukaan laut. Nah, proses yang terjadi ini hampir sama dengan vulkanisme atau proses vulkanisme terestrial atau kontinental. Itu pergerakan atau pergesekan lempeng tektonik yang saling menjauhkan antar lempeng. Jadi pergeserannya itu eh, bisa dibilang antar lempengnya itu berjauhan. Nah, kalau misalkan di submarine ini biasanya dibagi dua. Yang saya tahu itu ada dua batas lempeng tektonik. Yang pertama ada batas lempeng divergen dan juga batas lempeng konvergen. Nah, bedanya adalah kalau misalkan lempeng divergen ini batasnya itu merupakan proses lempeng yang bergerak dan menyebar ke segala arah serta akan berjauhan antar lempeng. Bedanya dengan batas lempeng konvergen itu, konvergen ini berada di zona subduksi dan proses lempengnya itu bergerak namun saling bertumbukan antar lempeng atau tumpukan. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah volcanic clastic sedimen pada tectonic setting. Ada saya di sini naruhnya ada dua, ada convergent margins dan juga divergent margins. Nah, untuk convergent margin sendiri ini merupakan zona konvergen yang terdiri dari dua lempeng tektonik yang mengalami pergeseran atau pergerakan dengan arah yang berlawanan, sehingga salah satunya akan tersubduksi. Lalu konvergen margin ini cukup didominasi atau cukup mendominasi dikarenakan material yang di bawah itu dengan relief yang cukup tinggi dan juga
kandungan magmanya itu kaya akan kandungan volatil. Volatil ini bisa dibilang kandungannya itu yang saya tahu seperti air dan juga karbon dioksida. Nah, contohnya ini dari Convergent Margins itu unsur vulkanik, di mana unsur vulkanik ini terbentuk diakibatkan oleh tabrakan antar lempeng atau pergeseran antar lempeng yang sehingga membentuk banyak celah dan membentuk banyak gunung api. Biasanya itu berdasarkan ini ya, berdasarkan yang saya ketahui, jaraknya itu biasanya sekitar 20 hingga 50 kilometer di lempeng utama. Jadi jarak antar gunung apinya sekitar segitu. Itu contoh untuk convergent margin. Lalu secara divergent margins, di mana divergent margins merupakan kerak samudera basaltik dapat terbentuk seperti contohnya itu MOR atau Mid Oceanic Ridge ini terbentuk pada divergent margins karena akan letusan dan eh, keterkaitan antara gunung apinya rantainya itu disebabkan oleh pergerakan atau pergesekan pada lempeng litosfer, lempeng dalam gitu ya yang menjauh di antara lempeng, antar lempeng, litosfer dan laboratorium. Nah, hal ini itu menyebabkan proses vulkanisme pada margin dalam production rate-nya itu akan semakin mendominasi atau semakin meningkat, bisa dibilang. Nah, production rate ini sangat dibilang bisa difokuskan, sangat dibutuhkan untuk proses vulkanisme pada margin divergen ini. Nah, proses pada divergen margin itu eh, cukup berbeda dengan konvergen tadi. Mungkin ada beberapa sama ya, aktivitas erupsinya juga terbentuk akibat celahnya juga diakibatkan oleh pergesekan antar lempeng, tapi aktivitas erupsi untuk divergen margin ini menghasilkan tingkat kandungan volatil yang relatif rendah, berbeda dengan konvergen yang tadi dibilang yaitu volatil yang tinggi, di mana kalau untuk margin divergen ini dikarenakan magma basaltiknya itu biasanya ada di dalam kedalaman tertentu, jadi volatilnya itu bisa dibilang cukup rendah. Nah, aktivitas erupsi di divergen margin ini itu dapat dibatasi atau membatasi tekanan hidrostatis dikarenakan ekstrusi lava dan juga produk yang dihasilkan itu biasanya piroklastik primer. Jadi dikarenakan volatilnya rendah, lalu eh, biasanya yang mendominasi itu biasanya batuan piroklastik tapi primer. Oke, ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini sebenarnya ada 4 atau bisa lebih 5 macam, bahkan bisa lebih juga yang saya dapat ini dari eh, baca-baca buku atau referensi yang saya dapat. Ini convergent margin itu di bagian sebelah paling kiri. Selanjutnya lanjut kalau divergent margin, contohnya adalah Mid Oceanic Ridge. Dan convergent margin yang dibilang volcanic arc atau busur vulkanik. Selanjutnya di sebelahnya adalah interplate, tapi di daerah oceanic. Ini biasanya island volcano atau oceanic plateau. Selanjutnya ada convergent margin, namun ini convergennya itu berada di kontinental. Dan yang terakhir adalah interplate, namun interplate ini berada di kontinental gitu. Contohnya kalau interplate yang kontinental itu reef biasanya atau flood basalt. Sedangkan convergent margin yang di kontinental itu biasanya volcanic arc. Sebenarnya cukup sama-sama kayak convergent yang di oceanic, cuman bedanya kayaknya ada di eh, ukurannya atau size grain size-nya gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah idealized lateral and vertical facies variation atau facies moon. Nah, pada kali ini terdapat 4 variasi facies. Yang akan saya jelaskan yaitu central facies, proximal facies, medial facies, dan distal facies. Nah, kalau misalkan untuk pada central facies ini, itu biasanya merupakan daerah batu vulkanik yang dekat dengan volcanic vents atau bisa dibilang dengan ventilasi atau celahnya ya, dekat dengan celah vulkaniknya sehingga terbentuknya itu biasanya beberapa gabungan atau uh, didomasi dari gabungan gitu ya, dari kombinasi dari karakteristik seperti lava silika biasanya tebal tapi barengan dengan material aglomerat yang coarse grain.
Selanjutnya ada proximal facies, di mana proximal facies ini daerah batuan vulkanik berada di lereng dan vulkanik yang kompleks dengan karakteristik. Biasanya kalau proximal ini merupakan batuan piroklastik coarse grain berbeda dengan sentral, dan juga sortasinya itu biasanya buruk, soalnya berada di lereng atau tepian. Nah, selanjutnya ada medial facies. Nah, medial facies ini merupakan daerah batuan vulkanik yang berada di sisi luarnya dari gunung apinya atau dari samping gunung apinya. Biasanya di sisi luarnya itu karakteristiknya adalah piroklastik yang mendominasi, cukup sama dengan proksimal yang berada di lereng. Kalau ini sebenarnya hampir sama ya, gunung sisi luar gunung apinya juga. Cuman kalau untuk size grainnya itu biasanya yang penting piroklastik, tapi biasanya mengalami autoreaksi. Nah, selanjutnya ada pada distal facies yang terakhir itu daerah batuan vulkanik yang berada di dasar gunung api, di dasar gunung api tapi di bagian luarnya. Beda dengan eh, dis- beda dengan apa tadi? Beda dengan medial facies dan juga proximal. Kalau medial facies itu kan berada di gunung api tapi di sisi luar bukan di dasarnya. Jadi bisa saja di bagian tengah, di atas, tidak teratas tapi masih di bagian luar. Kalau misalkan di facies ini biasanya ada di bagian dasarnya, di bagian paling bawah tapi di bagian luar. Nah, biasanya karakteristiknya itu kontinuitas di Masias ini itu lateral dan baik juga. Terus kalau misalkan dibandingkan dengan inner zone yang lain, biasanya itu lebih ke arah konvensional seperti itu. Nah, ini referensi yang saya gunakan ada 6 referensi, masing-masing berbeda-beda dan juga ada yang berupa ebook, ada yang berupa eh, site juga, tapi kebanyakan sebenarnya semuanya ebook, tapi dalam bentuk site diberikannya. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.